Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagian-bagian dari motherboard dan fungsinya. Motherboard atau papan induk juga disebut mainboard, papan sirkuit utama, papan sistem, papan logika. Jadi motherboard adalah papan sirkuit cetak utama PCB di komputer. Fungsi motherboard adalah memberikan tata letak terbaik untuk komponen komputer, mulai dari Central Processing Unit atau CPU, memori sistem RAM, hingga kartu grafis tertanam di motherboard. 1. Prosesor. Prosesor sirkuit inti atau komponen utama yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Bisa dibilang prosesor adalah otak dari perangkat. Setiap komputer memiliki prosesor, baik itu dengan efisiensi kecil maupun kinerja besar. Prosesor terletak di tengah motherboard. Tanpa prosesor, perangkat-perangkat ini tidak dapat berfungsi. Prosesor dikontrol yang namanya not bridge. Nah, ini adalah not bridge. Not bridge itu adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan grafis controller, AGP, dan PCI Express. Not bridge bertugas mengendalikan atau menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGP, dan short bridge. Not bridge ini biasanya tidak bekerja sendiri dan dibantu oleh namanya short bridge. Nah, ini adalah short bridge. Short bridge ini merupakan chipset yang berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung. Tugas utama dari chipset ini adalah mengontrol ID bus, USB, penghubung antara PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, serta sebagai fitur power management. Jadi, dua komponen ini, not bridge dan short bridge, merupakan komponen yang menghasilkan panas. Jadi, selain prosesor, not bridge dan short bridge merupakan komponen yang menghasilkan panas. Kelistrikan dari prosesor ini didapatkan dari modul yang disebut dengan VRR. Nah, ini terdapat di sebelah kiri motherboard. VR ini terdiri atas yang bernama adalah choke. Untuk choke ini isinya kumparan, lalu ada kapasitor untuk menstabilkan arus, lalu ada MOSFET yang ini kecil-kecil, dan juga ada controller. Jadi satu set controller akan mengatur beberapa choke, MOSFET, dan kapasitor. Nah, kapasitor dalam motherboard ini dibagi menjadi dua, yaitu ada solid kapasitor yang ada penutupnya ini, dan ada juga elektrolit kapasitor yang tidak ada penutupnya ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke RAM. Nah, RAM atau disebut dengan Random Access Memory adalah perangkat keras yang umumnya terletak di motherboard dan bertindak sebagai memori internal CPU. Dan RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat-perangkat tersebut hidup atau beroperasi. RAM itu ada beberapa jenis, ada yang DDR2, DDR3, dan DDR4. Yang membedakannya adalah kecepatannya. Di sini saya menggunakan namanya DDR3 dan ini merupakan contoh dari RAM-nya. Nah, untuk memasang RAM hanya disesuaikan dengan bolongan ininya saja. Jadi kita tempatkan di sebelah sini dan tinggal pencet di sini dan sampai dia benar-benar mengunci seperti ini. Nah, dan di sebelahnya biasa kita temukan header untuk kipas. Nah, jadi ini namanya adalah header yang berhubungan dengan kipas prosesor. Header ini yang biasanya di motherboard itu terdapat dua header, yang di sini dan yang ini nih. Nah, jadi ini header. Header ini biasa memiliki lebih dari 2 pin. Biasanya ada 3 atau 4 pin. Karena kipas pada prosesor itu disesuaikan dengan suhu prosesornya. Biasanya semakin panas prosesor, kipas akan berputar semakin cepat. Dan yang bertugas untuk mengatur kecepatan itu adalah header ini. Jadi fungsi dari header inilah untuk mengatur kecepatan kipas pada prosesor. Selanjutnya kita bisa menemukan di sini kita bisa menemukan. Nah, jadi ini namanya adalah slot PCI. Jadi ini mana PCI Express. PCI Express atau PCI slot adalah bus ekspansi dengan bandwidth tinggi untuk menghubungkan kartu grafis dan SSD serta peripheral.
Jadi untuk melakukan mana perbedaan PCI Express sama PCI biasa, biasanya kalau PCI Express yang ini di depan dan PCI biasa yang ini di belakang. Dan sedangkan yang kecil ini untuk peralatan-peralatan yang membutuhkan konektor PCI. Dan karena pasti ada baterai di motherboard, jadi baterainya disebut dengan CMOS untuk memberikan daya chip CMOS yang menyimpan informasi seperti waktu, tanggal, mesin waktu, tanggal, sistem, pengaturan BIOS, dan informasi konfigurasi perangkat keras. Nah, perangkat keras. Nah, sekarang kita beralih ke BIOS. Nah, di sini kita disebut dengan AMI BIOS. Nah, BIOS adalah sebuah sistem dasar sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Nah, selanjutnya kita beri, kayak banyak colok-colokan ini. Nah, ini namanya adalah konektor dari power supply yang kabelnya besar dan banyak itu dicolokkan ke sini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke perangkat outputnya. Nah, jadi ini adalah perangkat outputnya. Nah, ini namanya adalah PS2 konektor. Yang satu untuk mouse yang warna hijau dan sebelahnya lagi adalah untuk keyboard. Dan di sebelahnya terdapat konektor USB. Nah, yang ini namanya adalah yang biru. Nah, jadi namanya adalah port serial. Port serial untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer. Dan di sini adalah port USB. Dan ini adalah yang ketiga namanya port RJ45. Port RJ45 untuk menghubungkan komputer dengan jaringan lain, dan ini adalah port video. Ini port video untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, dan lain-lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.